Pada video kali ini, pastinya sudah tidak asing bagi yang sudah menyimak bagian satunya. Untuk yang belum tahu dan masih asing, tenang saja karena bagian satu ada di halaman channel ini. Dan langsung saja. Pesugihan gaun pengantin bagian 2. Di bantaran sungai terpanjang di Pulau Jawa, Tini dan Jaka Kelana mulai meletakkan semua keperluannya. Meskipun terasa janggal saat hendak memanggil Sang Ratu Kidul yang kita tahu sebagai penguasa Laut Selatan di tempat itu, namun begitulah kenyataannya. Jaka mengatakan jika Nyi Ratu yang seorang jin bisa muncul di mana saja. Bahkan ia lebih sering menemuinya di pertempuran air yang ada di sungai itu. Dengan menggunakan pakaian serba putih, Tini mulai memantapkan hatinya saat duduk di depan sesaji menunggu kedatangan Sang Ratu. Meskipun tak bisa menemaninya, namun Jaka tetap memantau gadis itu dari kejauhan. Desiran angin malam dan suara serangga malam membuat suasana terasa makin hening. Keringat dingin mulai membasahi wajah cantik Tini meskipun ia tak memakai riasan sedikit pun. Jaka memang melarangnya memakai riasan ataupun wewangian. Jika kalian berjodoh, maka dia akan datang. Tapi kalau dia tidak datang, itu berarti Nyi Ratu menolak pinanganmu, tutur Ki Jaka sebelum meninggalkan gadis itu. Jadi tidak semua pelamar akan diterima? Tanya Tini merasa cemas. Jaka menghentikan langkahnya. Sama seperti manusia, Nyi Ratu juga memilih para pelamarnya. Ia hanya akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang dipilihnya, jawab pria itu berlalu pergi. Kini rasa takut mulai menderat Tini, apalagi saat melihat ke sekelilingnya yang begitu gelap dan sepi. Andai saja ia tak memikirkan hutangnya, mungkin ia sudah lari dari tempat itu. Tidak lama, suara gemercik air tiba-tiba berhenti, tak ada bunyi apapun di sana, kecuali desiran angin yang membelai wajah gadis itu. Ia merasa seolah-olah ada yang datang saat mendengar derap langkah kuda mendekatinya. Suaranya semakin dekat, namun semakin jelas suara derap langkah itu membuat sungai yang tenang tiba-tiba mulai berubah menjadi pusaran. Seolah ada sesuatu kali ini. Jaka mulai beraksi. Lelaki itu mulai membakar dupa dan membaca mantra. Ia mulai menggerakkan tangannya dan sesekali memukul-mukul tanah seperti memanggil seseorang. Tidak lama air yang tenang berubah menjadi pusaran yang deras. Angin berhembus kencang seolah menyambut kedatangan seseorang. Suara gamelan dan gemerincing suara delman mulai terdengar. Saat sesosok wanita cantik muncul dari dasar sungai, Jaka Kelana kemudian meninggalkan Tini bersama wanita itu. Setelah semuanya selesai, Jaka kembali menghampirinya dan segera menyembelih ayam cemani yang dibawanya. Ia kemudian memberikannya kepada Tini dan memintanya untuk menaruhnya di dalam gentong. Setibanya di rumah, Tini meletakkan gentong itu di sebuah kamar kosong yang sudah ia siapkan. Tidak lupa, ia memasukkan mahar yang dipersiapkan ke dalam gentong tersebut, kemudian menutupnya dengan rapat. Jangan pernah membuka gentong itu sebelum 40 hari, ucap Ki Jaka masih terngiang-ngiang dalam ingatan Tini. Gadis itu kemudian memajang gaun pengantin yang diterima dari Ki Jaka di ruang jahitnya. Tak lupa, ia menanam banyak bunga melati di depan rumahnya. Keesokan harinya, ia mulai memasang pelang menerima jahitan baju pengantin. Karena ia baru memulai usaha butiknya, Tini memutuskan untuk membeli barang-barang kebutuhan butik di pasar tradisional. Saat menuju ke pasar, gadis itu nyaris tertabrak oleh sebuah mobil saat hendak menyeberang jalan. Sang sopir segera keluar dan menghampirinya. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya seorang pria menghampiri Tini. Aku baik-baik saja kok, jawab Tini. Tapi tangan kamu berdarah. Gak apa-apa, hanya lecet dikit, nanti dikasih obat merah juga sembuh, jawabnya dengan singkat. Gak bisa, tetap saja aku harus membawamu ke klinik.
agar aku bisa tenang, ucap pria itu. Tini tak bisa menolak saat pria itu mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Pria itu membawanya ke sebuah klinik. Maaf karena sudah membuatmu terluka, ucap pria itu merasa bersalah. Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, karena aku harus ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan butik, jawab Tini. Kamu seorang penjahit? Tanya pria itu. Iya, saya seorang penjahit khusus gaun pengantin. Oh, kebetulan sekali. Aku juga sedang mencari seorang penjahit kebaya. Apa kau bisa? Tanyanya lagi. Bisa. Oke, kalau begitu berikan kartu namamu agar aku bisa datang ke butikmu. Maaf, aku tidak punya kartu nama karena baru merintis. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa menunjukkan padamu di mana butikku, jawab Tini. Pria itu setuju dan mengantar Tini ke rumahnya. Ini butikku. Memang masih belum terkenal karena baru mulai. Tini kemudian memberikan contoh-contoh baju kebaya kepada pria itu. Pilih saja mana model yang Anda suka. Apa boleh aku mengambil gambar untuk dikirim ke adikku? Silakan, jawab Tini. Selesai melihat-lihat, pria itu kemudian berpamitan pulang. Pria itu memberikan uang kompensasi untuk Tini. Namun, gadis itu menolaknya dengan halus. Karena merasa bersalah, pria itu kemudian memberikan sebuah aksesoris yang terbuat dari mutiara. Pagi harinya, lelaki itu datang bersama adiknya untuk melakukan fitting baju kebaya. Pertemuan kedua mereka rupanya membuat sang pria jatuh hati pada Tini. Setelah hari itu, keduanya mulai dekat. Merasa cocok dengan Ardi, keduanya sepakat untuk menjalin kasih. Tepat di hari ke-40, Tini mengajak pria itu menginap di rumahnya. Karena menganggap Ardi akan menikahinya, Tini tak canggung mengajak pria itu tidur di kamarnya layaknya suami istri. Namun, seperti pesan Ki Jaka, Tini diwajibkan menggunakan kamar kosong yang sudah dipersiapkan. Sebelum digunakan, Tini sebelumnya sudah menyiapkan beberapa sesaji untuk ritualnya tersebut. Bagi orang lain, kamar ini adalah kamar angker yang berbau busuk. Namun tidak bagi Ardi. Baginya, kamar itu terlihat begitu indah dan megah. Selain itu, baunya yang sangat harum membuatnya begitu nyaman berbaring di sana. Tini sengaja menyuruh pria itu menunggunya di sana. Ia berdalih akan berdandan lebih dahulu untuk malam spesial mereka. Ardi yang tidak tahu apa-apa tidak curiga dan dengan setia menunggunya sembari menikmati camilan yang disediakan Tini di kamar tersebut. Tidak lama, pintu kamar terbuka. Ardi begitu takjub saat melihat Tini yang terlihat begitu cantik malam itu. Wanita itu hanya menutupi tubuhnya dengan selendang yang diselempangkan menutupi alat vitalnya. Aroma wangi melati membuat pria itu semakin bergairah saat Tini mulai mendekatinya. Malam itu, keduanya bergumul layaknya pasangan suami istri. Sejak hari itu, hubungan keduanya semakin dekat. Bukan hanya Ardi yang bertambah romantis, pria itu juga semakin royal kepada Tini. Selain sering mengajak Tini jalan-jalan keluar kota dan memberinya banyak perhiasan, pria itu rutin mengirimnya uang. Meskipun Ardi akhirnya kembali dipindah tugaskan keluar kota. Meskipun hubungan mereka tiba-tiba menjadi LDR, tapi tak mengurangi rasa cinta Ardi kepada Tini. Pria itu bahkan melamar Tini untuk menunjukkan keseriusannya dengan wanita itu. Ia bahkan membelikan tanah dan rumah untuk Tini. Bukan hanya itu saja, Ardi juga membelikan Tini mobil dan 1 hektar sawah. Uang dari Ardi mengalir begitu deras hingga Tini mampu mendirikan sebuah restoran. Namun sayangnya, tepat di hari ke-40, saat Tini selesai menjahit pakaian pernikahannya, hubungan keduanya seketika putus. Ardi menghilang tanpa jejak. Banyak yang bilang jika pria itu bangkrut dan kembali ke kampung halamannya. Namun Tini tahu betul jika Ardi sebenarnya sudah mati karena menjadi tumbal pesugihan gaun pengantin. Pagi itu seperti biasa, Tini melakukan lari pagi untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Wanita itu terkesiap saat melihat Herman dan keluarganya sudah kembali lagi ke rumahnya.
Jadi ia sengaja kembali ke rumahnya setelah hutangnya lunas. Dasar licik, pekik Tini. Melihat Tini yang terus memperhatikannya membuat Herman menggandeng istrinya dan menghampiri wanita itu. "Apa kabar, Tin? Sebelumnya aku minta maaf karena aku lupa mengundangmu di acara pernikahanku," ucap pria itu tanpa rasa bersalah. "Untungnya aku baik-baik saja, dan sepertinya aku memang lebih baik tidak datang ke pernikahan kamu. Karena bisa saja aku datang bersama seorang debt collector hari itu dan untuk menagih hutangmu yang dipakai untuk biaya pernikahan kalian," jawab Tini menatapnya dengan tajam, seolah menunjukkan jika mata itu hendak menusuk Herman yang sudah mengkhianatinya. Herman hanya terdiam mendengar ucapannya. Bibirnya terkatup rapat seolah membenarkan ucapan Tini. Pria itu tak menduga Tini akan berani mengatakan hal itu di depan istrinya. Tini tampak bahagia saat melihat wajah ceria Herman tiba-tiba berubah pucat. Kini ia mengacungkan jari telunjuknya kepada pria itu. "Kau berhutang padaku dan aku akan menagihnya suatu saat," ujarnya, membuat tubuh Herman semakin memucat. Pria itu merasa seolah ada kekuatan yang menghantam tubuhnya hingga ia merasa lemas dan gemetar. "Sebaiknya mulai sekarang kau harus menjaga suamimu. Jangan sampai kau mengalami hal yang sama denganku, yaitu ditinggal pas lagi sayang-sayangi," bisik Tini. Sontak membuat wanita itu langsung membelalakan matanya. Tatapan sinis Tini bak sembilu yang menyayat tubuhnya hingga membuat wanita itu begitu marah. "Apa kau mengancamku?" tanya wanita itu dengan tatapan penuh kebencian. "Aku bukan tipe orang yang suka mengintimidasi orang lain, apalagi mengancamnya. Jadi jangan salah sangka. Aku hanya memberikan nasihat padamu agar kau tidak tertipu dengan sikap manisnya," jawab Tini. "Kalau kau memang sudah mengikhlaskan Mas Herman, harusnya kau memberi kami selamat, bukan malah mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku." "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Ingat, aku melakukannya karena kamu yang meminta. Jadi jangan pernah menyalahkan aku," ucap Tini. Ia kemudian menjabat tangan wanita itu dan memberinya selamat atas pernikahannya. Tak lupa ia juga menjabat tangan Herman dan memberinya selamat. "Selamat ya, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah," ujar Tini, menggenggam erat jari tangan Herman. Pria itu seakan merasakan ada gelenyar aneh yang menjalar di tubuhnya saat menjabat tangan Tini. "Aku pastikan kali ini kau akan bertekuk lutut mengejarku." Tini berlalu setelah menjabat tangan pria itu. Entah kenapa saat melihat kepergian Tini, Herman merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Tatapannya kosong dan wajah cantik Tini selalu terlintas dalam pikirannya. Melihat sikap Herman yang tiba-tiba menjadi pendiam dan lebih banyak melamun membuat Maudi, istrinya, curiga. "Kamu kenapa? Jangan bilang kamu masih ada rasa sama mantan kamu itu," hingga terus terbayang-bayang wajahnya, sindir Maudi. "Jangan suka fitnah, nanti kalau beneran kamu sendiri yang nyesel," jawab Herman tampak kesal mendengar sindiran istrinya. Malam harinya, Herman begitu terkejut saat melihat Tini mendatangi kamarnya. Ia segera menarik wanita itu dan menutup pintu kamarnya agar istrinya tidak melihatnya. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Memangnya Maudi tak melihatmu?" tanya Herman tampak khawatir. Sesekali bola matanya menoleh ke arah pintu kamarnya, khawatir jika Maudi tiba-tiba nyelonong masuk. Tini hanya menggelengkan kepala. Gadis itu kemudian merebahkan tubuhnya ke atas ranjang dan menarik Herman hingga jatuh menimpanya. "Jangan gila, Tin. Kalau mau ditahu, bisa habis kamu," tutur Herman. Lagi-lagi, Tini tak menjawab ucapannya. Wanita itu justru semakin sibuk membuka kancing baju Herman.
Jujur, paras ayu Tini sudah membuat Herman tergoda dan menginginkan sesuatu yang lebih dari gadis itu, sehingga ia pasrah saja dengan apa yang dilakukan oleh Tini. Herman begitu terkejut saat mendengar suara pintu kamarnya terbuka dan segera menyembunyikan Tini di balik selimut. "Kenapa kamu gak ketuk pintu dulu?" gerutu Herman dengan nada kesal. "Memangnya kenapa? Toh kamu juga lagi gak ngapa-ngapain kan? Jadi ya gak masalah kalau aku masuk." Tetap saja harus ada unggah-ungguhnya sama suami. Herman segera memakai kembali pakaiannya. "Mama nyuruh kita ke rumah, main ke rumah Bude," ucap Maudy. "Oke, tunggu bentar. Aku mau ke kamar mandi dulu." "Ya udah, aku tunggu di depan aja," sahut Maudy. "Sip," jawab Herman segera menuju kamar mandi. Melihat istrinya sudah keluar dari kamarnya, Herman buru-buru membuka selimutnya untuk memastikan keadaan Tini. Namun pria itu terkejut saat tak mendapati wanita itu di sana. Di mana Tini? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apa ini halusinasiku saja? Tapi semuanya terasa nyata. Bahkan aroma wangi parfumnya masih menempel di tubuhku. "Aneh," ucap Herman, kemudian segera pergi menyusul istrinya. Setibanya di kediaman kerabat mereka, keduanya disambut dengan ramah oleh pemilik rumah. Herman kembali terkejut saat melihat Tini di rumah budenya. Ia bahkan berkali-kali mengucek-ngucek matanya untuk memastikan jika dirinya tidak salah lihat. "Kamu kenapa?" tanya Maudy. "Gak apa-apa, aku hanya kaget saat melihat ada Tini di sini," jawab Herman. "Tini? Sepertinya kamu sudah kena pelet si Tini, makanya ngelihat Tini ada di sini," gerutu Maudy. "Tidak ada Tini di sini. Memangnya kamu lihat di mana?" tanya Bude Aminah. "Tadi saya lihat dia duduk di ruang tamu Bude," jawab Herman. Wanita itu kemudian mengusap wajah keponakannya itu. "Sekarang masih ada nggak Tininya?" tanya wanita itu. Sudah nggak ada Bude." Wanita itu tersenyum kemudian mengajaknya masuk. "Sepertinya kamu harus rajin-rajin sholat, Man. Jangan lupa baca Quran tiap habis sholat," ucap wanita itu. "Memangnya ada apa Bude?" tanya Maudy penasaran. "Gak ada apa-apa, Dok. Bukankah kewajiban seorang muslim itu sholat sama ngaji? Jadi Bude hanya ngingetin aja," jawab wanita itu. "Kirain Mas Herman kena guna-guna si Tini. Soalnya setelah ketemu sama dia, kok bawaannya bengong mulu. Jadi kan curiga juga bawaannya," terang Maudy. "Curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Lebih baik kamu juga doain suami kamu agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu." "Tentu saja Bude." Malam itu Herman tak bisa tidur karena terus terbayang-bayang wajah Tini. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta, Herman sampai meninggalkan istrinya di tengah malam demi bertemu dengan Tini. Hari itu Herman nekat mendatangi kediaman Tini. Meskipun wanita itu sudah mengusirnya, tetap saja ia bersikeras dan tak mau pergi dari rumah Tini. "Maaf Mas Herman, saya tidak mau dicap sebagai pelakor. Jadi tolong jangan temui aku lagi," ucap Tini mencoba mengusirnya dengan halus. "Tapi aku kesini cuma mau minta maaf saja, Tin. Aku merasa bersalah karena sudah mengecewakan kamu," jawab Herman. Sementara itu, mengetahui suaminya pergi ke rumah Tini membuat Maudy murka. Wanita itu mendatangi Tini dan menyiramnya dengan air comberan. "Dasar wanita gatel, udah diputusin aja masih ngejar-ngejar suami orang. Dasar tak tahu malu," cibir Maudy membuat Tini seketika mengepalkan tangannya. Seperti seorang terkena pelet, Herman benar-benar menjadi tergila-gila dengan Tini. Pria itu berkali-kali mendatanginya dan mengajaknya pergi berdua atau sekedar menawarkan bantuan untuknya. Tini yang membenci pria itu selalu menolaknya.
Namun semakin ia menolak, semakin Herman terus mendekatinya. Malam itu, Tini terkejut saat melihat kedatangan Nyi Ratu di kediamannya. Wanita itu berdiri di depan ruang kosong sembari menatapnya tajam, seolah ingin menusuknya. Tini segera bersimpuh di hadapannya dan meminta ampun. Namun saat ia mendongakkan, wajahnya wanita itu sudah menghilang. Hanya bau busuk yang menyeruak sepeninggalannya hingga hampir membuatnya muntah-muntah. Ia buru-buru mengambil pewangi ruangan dan menyemprotkannya di sekitar kamar itu. Karena bau busuk itu, Tini bahkan tak bisa tidur hingga pagi menjelang. Saat matahari mulai naik dan menebarkan kehangatan, wanita itu baru bisa memejamkan matanya. Namun, baru saja matanya terpejam, suara ketukan pintu membangunkannya. "Aduh, siapa sih yang datang pagi-pagi buta begini?" gerutunya. Dengan mata yang masih terpejam, ia bangkit dari ranjangnya dan membukakan pintu rumahnya. Seorang pria berdiri di depannya dengan menggunakan pakaian serba hitam, membuat Tini seketika membelalakan matanya. Ki Jaka?" Wanita itu buru-buru merapikan penampilannya dan mempersilahkan pria itu masuk ke dalam. "Ada hal penting apa hingga Aki menemuiku pagi-pagi begini?" tanyanya dengan wajah penasaran. Melihat ekspresi wajah Ki Jaka yang terlihat sangat dingin, membuatnya merasa ada yang salah dengan dirinya. "Apa ada yang salah denganku?" Gadis itu berusaha memecahkan teka-teki yang membuatnya ketakutan. Ucap Ki Jaka. "Tolong beritahu kesalahan aku, Ki, dan jangan membuatku mati penasaran," sahut Tini. "Apa Nyi Ratu mendatangimu?" tanya pria itu, sontak membuat Tini semakin ketakutan. "Memangnya apa salahku sehingga Nyi Ratu tampak begitu marah padaku?" tanya Tini. "Saat kau sudah membuat kesepakatan dengan Nyi Ratu, maka kau harus melakukannya dengan sepenuh hati. Kamu tak boleh pilih-pilih lelaki mana yang akan kau tumbalkan kepada Nyi Ratu. Siapapun pria yang datang padamu, maka kamu harus menumbalkannya kepada Nyi Ratu. Karena jika tidak, maka kau yang akan menjadi tumbal selanjutnya," terang Ki Jaka. Seketika wajah Tini memucat, bibirnya terkatup rapat, tak berani menjawab ucapan Ki Jaka. Tatapan matanya mulai kosong, mengingat apa yang akan terjadi dengan Herman. Meskipun ia sangat membenci pria itu, tapi tak sedikit pun terbesit dalam pikirannya untuk menjadikannya sebagai tumbal pesugihannya. Baik, hanya kata itu yang keluar dari bibir tipisnya. "Semua tumbal sudah dipilih oleh Nyi Ratu, dan kau hanya perlu menjalankan tugasmu," imbau Ki Jaka sebelum berpamitan pulang. Tini tak habis pikir bagaimana Herman akan menjadi tumbal selanjutnya. Padahal ia bukan pria kaya. Lalu apa yang akan ia dapatkan darinya? "Semua tumbal sudah dipilih oleh Nyi Ratu. Jangan khawatir, kau akan tetap mendapatkan kekayaan sesuai mahar yang kau berikan. Jadi kau hanya perlu menjalankan tugasmu dengan baik," ucap Ki Jaka seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Tini. Lelaki itu kemudian berpamitan pulang setelah menyampaikan semua pesannya kepada Tini. Seketika Tini merasa lemas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Lalu bagaimana jika suatu hari aku jatuh hati dengan seorang pria yang akan menjadi tumbalku? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanku saat itu, ucap Tini dengan gusar. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuat Tini terhenyak dari lamunannya. Ia segera menutup kembali pintu rumahnya saat melihat pria yang berdiri di depan pintu adalah Herman. "Tin, buka dong, aku mau ngomong bentar," seru Herman sambil terus mengetuk pintu rumahnya. Saat Tini hendak menghardiknya, tiba-tiba pesan Ki Jaka terngiang-ngiang di telinganya, membuat wanita itu kembali membuka pintu rumahnya. "Maaf Mas Herman, saya tidak mau dicap sebagai pelakor, jadi tolong jangan temui aku lagi," ucap Tini mencoba mengusirnya dengan halus. "Tapi aku kesini cuma mau minta maaf saja, Tin," jawab Herman. "Oke, sudah saya maafkan.
Jadi silakan kembali ke asalnya, jawab Tini dengan sinis. Sementara itu, mengetahui suaminya pergi ke rumah Tini membuat Maudy murka. Maudy kemudian mendatangi rumah Tini. Di tengah perjalanan saat ia melihat air got yang meluap, ia berpikir untuk menyiram Tini dengan air comberan itu. Benar saja, amarahnya seketika meletup-letup saat melihat suaminya memberikan sebuah cincin emas kepadanya. Anggap ini sebagai ucapan permintaan maaf dariku, jadi tolong diterima, ucap Herman memberikan cincin pernikahannya kepada Tini. Maaf mas, tapi saya tidak menerima hadiah cincin pernikahan. Kalau mas mau memberikan sesuatu kepadaku sebagai bukti permintaan maaf, maka belikan Tini cincin dari berlian. Baru setelah itu aku akan memaafkanmu dengan tulus dan tentu saja memperbaiki hubungan kita yang sempat retak, jawab Tini kemudian mengembalikan cincin pemberian Herman. Setelah kejadian hari itu, Herman langsung mengambil uang tabungannya untuk membelikan cincin berlian untuk Tini. Ia bahkan sampai bertengkar dengan istrinya karena masalah itu. Lelaki itu bahkan tak segan-segan menampar Maudy saat ia menghalanginya untuk menemui Tini. Melihat sikap Herman yang berubah, membuat Maudy meminta bantuan kepada orang pintar untuk mengobatinya. Sepertinya suami Anda memang terkena guna-guna, tapi kekuatan si pemilik guna-guna ini sangat kuat dan aku tidak bisa melawannya, ucap seorang dukun membuat Maudy panik. Lalu, gimana aku bisa bertemu dengan dukun sakti yang bisa menyembuhkan suamiku? Tanya Maudy. Sebaiknya datang saja ke Ki Daman yang ada di desa sebelah. Aku yakin dia pasti bisa menyembuhkan suamimu, jawab sang dukun. Keesokan harinya, Maudy datang ke desa tetangga untuk bertemu dengan Ki Daman, meskipun ia harus mengantri panjang hingga ia bermalam di kediaman sang dukun demi mengobati Herman. Tolong bantu saya, Ki. Suamiku terkena pelet mantan pacarnya, ucap Maudy saat bertemu sang dukun. Di mana suamimu? Tanya pria itu. Dia di rumah. Saat saya mengajaknya ke sini dia tidak mau, jawab Maudy kusar. Kalau dari penglihatanku, suamimu bukan terkena guna-guna atau pelet, tapi dia harus menebus kesalahannya dengan menjadi tumbal pesugihan, jawab sang dukun membuat Maudy nyaris pingsan. Dan cerita pun bersambung. Ucapan terima kasih kami haturkan untuk kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah menarik untuk didengarkan juga disimak. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata atau ejaan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.